Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sayyidil mi'raj sayyidil ardi was samawat sahibil busra salatan tubaththiruna biha wa ahlana وأولادا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا الرزاق. أما بعد الشرفاء والفضلاء yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, kepada para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini malam, terkhususnya Sayyidil Habib Reza bin Hasan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Begitu pula kepada para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajengan kita yang hadir pada kesempatan ini malam, para habaib kita yang hadir pada ini tempat. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Begitu pula sama-sama kita doakan terkhususnya untuk Sayyidil Mujahid Sayyidil Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah menangkan perjuangan beliau, Allah hancurkan musuh-musuh beliau. Amin ya Rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan juga non sipilnya, serta keluarga besar Front Persaudaraan Islam yang hadir pada ini malam, dan salam penghormatan saya sampaikan khususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah. Semua angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya syahrul mubarak wa tarikhil mubarak wa lailatul mubarak, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya
sayyidil mi'raj, Allah jadikan kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah, tidak daya, dan hanyalah seorang hamba. Dialah Allah yang maha bijaksana, yang maha kasih, yang maha rahmat, dan yang maha memberikan nikmat kepada kita semuanya, saudara, yang mana nikmat tersebut kita dapatkan dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terkhususnya Allah memberikan nikmat sehat walafiat. Begitu pula Allah memberikan nikmatul Islam, Allah memberikan nikmatul iman, Allah memberikan nikmatul ihsan kepada kita semua, sehingga pada ini malam kita berkumpul pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Allah mengkaruniakan nikmat, Allah menganugerahkan nikmat, Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya pada ini malam, yaitu Allah menjadikan kalian semua yang duduk pada ini tempat, yang hadir pada ini malam adalah makhluk dan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalian semua yang hadir pada ini malam, yang duduk pada ini tempat adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kalian mulia oleh, dimuliakan oleh Allah bukan dikarenakan harta yang kalian punya. Seberapa banyak Anda punya harta, seberapa banyak Anda punya emas, tidak pernah membuat Anda mulia di hadapan Allah. Bahkan yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya tahta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau pangkat Anda seorang RT, mau pangkat Anda seorang RW, seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, seorang anggota DPR, sekalipun jabatan Anda seorang presiden, tidak pernah jabatan membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun pangkatnya Anda, jabatannya Anda seorang ulama, pangkat Anda seorang kiai, pangkat Anda seorang ustaz, tiap tahun bolak-balik pergi haji, tidak menjamin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Beb, kok bisa begitu Beb? Kami umat Islam Purwakarta ini cinta kepada para ulama, kami cinta kepada para kiai, kami cinta kepada mereka karena mereka itu mulia. Maka jawaban saya, saudara, yang namanya mencintai seorang ulama itu wajib, memuliakan seorang ulama itu wajib, memuliakan seorang ustadz, mencintai seorang ustadz itu wajib. Tapi ustadz yang macam apa dulu, kiai yang seperti apa dulu yang boleh kita muliakan dan jangan sampai kita muliakan? Karena maaf saudara, zaman sekarang kalau mau jadi ulama gampang, zaman sekarang mau jadi kiai gampang, mau jadi ustadz gampang, nggak harus pondok pesantren, nggak harus belajar agama. Tukang judi, tukang maksiat, tukang mabuk, kalau pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah juga udah mirip sama kiai, udah mirip sama ustadz, udah bisa dipanggil kiai, udah bisa dipanggil ustadz. Terlebih zaman sekarang ini banyak ulamanya ulama karbitan, saudara. Banyak di zaman sekarang ini ulamanya ulama gadungan, ustadznya ustadz gadungan. Saya bicara seperti ini bukan tidak berlandaskan dalil, ada dalilnya, ada penjelasannya. Buka kitab Sohbatus Zubat di syair yang ke-8, dalam kitab tersebut disampaikan, wa qala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, bi'ilmihi, dengan ilmunya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai mulia karena ilmunya, ustadz mulia karena ilmunya, ajengan mulia karena ilmunya. Tapi sayang, ilmu tersebut lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan banyak di zaman sekarang ulama-ulama yang bukan menghidupkan agama, tapi mencari hidup di dalam agama.
Mereka bukan mensyiarkan Allah, mereka bukan mensyiarkan Nabi, tapi mereka menjual agamanya Allah, mereka jual agamanya Nabi, mereka jual syariatnya Allah. Maka apa yang terjadi saudara? Mu'adzab min qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Terlebih saudara, saya dengar ada satu berita, subhanallah, ada yang katanya ulama, katanya kiai. Gak jauh saudara, di Bandung sana ada seorang yang katanya ulama, katanya kiai, katanya ustaz. Dia punya pondok pesantren, dia punya santriwati, dia punya santriawan, dia punya majelis di mana-mana. Tapi sayang, santriwatinya diperkosa secara bergilir saudara. Na'udzubillahi min. Coba saya tanya, ada ulama tukang memperkosa, ulama seperti itu muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Ya lamun di kampung iya aya ulama kos itu cekek leherna nepi ka paeh saudara. Na'udzubillahi min. Terus Habib kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena harta, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala qul bifadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Yang artinya, qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaannya Allah, wa birrahmati, dan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut falyafrah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenang-senanglah kalian dengan kedua perkara tersebut yang telah Allah berikan kepada kita semua. Apa kedua perkara tersebut? Yang pertama adalah fadlullah, yaitu kemuliaan Allah. Saudara, kita kalau mau bahas kemuliaan Allah itu banyak. Allah ciptakan surga dengan nikmatnya, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan dunia dengan indahnya alam, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan gunung, bukit, lautan, sungai, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan manusia, binatang, dan hewan, itu kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan Allah yang mana yang dimaksudkan dalam ini ayat? Maka ayo sama-sama ketika kita kaji Al-Quran, sama-sama kita kaji yang namanya ilmu tafsir. Apa itu ilmu tafsir? Ilmu tafsir adalah ilmu untuk menerangkan intisari makna ataupun arti makna daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada santriawannya, ada santriawatinya, yang sudah pasti kalian di pondok pesantren belajar yang namanya ilmu tafsir. Nama kitab yang rata-rata dipelajari di pondok-pondok pesantren, kitab tafsirnya adalah tafsir Jalalain. Ada juga yang belajar tafsir Jailani, ada juga yang belajar tafsir Al-Imam Baghawi, ada juga yang belajar kitab tafsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada juga yang belajar kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, maka untuk menjelaskan ini ayat, saya bawa dua kitab. Yang pertama kitab tafsir Ma'alimut Tanzil. Nama kitabnya adalah kitab tafsir Ma'alimut Tanzil. Itu kitab karangan daripada Al-Imam Baghawi. Ada juga kitab tafsir Jami'ul Bayan. Itu kitab karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang mana dalam kedua kitab tafsir tersebut dan juga kitab-kitab tafsir yang lain itu menerangkan dan juga menjelaskan mengenai fadlullah ataupun kemuliaan Allah di dalam ini ayat. Kemuliaan Allah dalam ini ayat yang Allah maksudkan bukan surga dengan nikmatnya, bukan dunia dengan indahnya alam, bukan gunung, bukit, lautan, bukan manusia, binatang, dan hewan, tapi fadlullah fi hadhil ayat fahuwal Quran. Kemuliaan Allah di dalam ini ayat adalah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Maka dengan adanya Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbangga, untuk berbahagia, untuk senang dengan adanya Al-Quran. Apa caranya kita bahagia? Apa caranya kita senang dan gembira dengan adanya Al-Quran? Yaitu kita mengamalkan isi Al-Quran dan membaca daripada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah.
Coba saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Di rumah kalian punya Al-Quran atau tidak? Kurang kompak punya atau tidak? Alhamdulillah. Saya tanya dulu sama yang sebelah kiri ini, yang perempuan semua rata-rata, saya tanya, Al-Qurannya dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Kurang semangat, dibaca apa enggak? Alhamdulillah. Tapi bang bohong sia kaing. Ketinggal itu banget sia, banget berbohong kabe. Saya lamun ngabohong kau yang doakan salahkin nikah deui sia. Jawab sing jujur sia, lamun karaya sinetron leuwih milih nonton sinetron atau ngaji Al-Qur'an? Sinetron atau ngaji? Kong mau deui nu lalaki, coba kau yang tanya, lamun Persib keur main sia leuwih milih nonton Persib atau ngaji? Geus pasti Persib is nomor 1. Na'udzubillahi min. Tapi saudara, sebetulnya ini bukan bahan untuk bercanda, bukan. Ini bukan bahan tertawa juga, bukan. Tapi ini bahan muhasabah diri kita. Tanya sama diri sendiri, gak usah tanya sama orang lain. Berapa banyak kalian pegang Al-Quran dalam satu hari? Berapa banyak kalian baca Al-Quran dalam satu hari? Mungkin kebanyakan dari kalian baca Al-Quran paling banyak itu 1 minggu 1 kali. Itu pun malam Jumat doang. Yang dibaca bukan Al-Quran, tapi cuma Yasin dengan tahlilnya doang. Itu pun yang dibaca bukan ayat Al-Quran, bukan tulisan Arabnya, tapi Latin jamak terjemahannya. Giliran disuruh baca Al-Quran, aduh beb hampura aing ikropat keneh ya. Tapi isa aing ngaji Al-Quran. Na'udzubillahi min. Tapi itu sebuah fakta, saudara. Fakta. Banyak orang-orang yang sudah punya umur zaman sekarang, udah punya anak, udah punya cucu, sudah punya umur, tapi giliran disuruh baca Al-Quran dia nggak bisa. Dia masih terbata-bata dengan Al-Quran. Saudara, Nabi tidak mewasiatkan apapun kepada kita. Nabi tidak mewasiatkan harta. Tapi kalian pagi, siang, sore, malam kalian banting diri kalian untuk kejar harta. Nabi tidak mewasiatkan dunia. Tapi kalian berlomba-lomba bikin bangunan besar. Kalian berlomba-lomba untuk bahagia di dunia. Tapi kalian lupa dengan wasiatnya Nabi, yaitu Nabi mewasiatkan 2 perkara. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan kedua perkara tersebut sudah dilupakan oleh umat di zaman sekarang. Na'udzubillahi min. Maka mudah-mudahan ini berkahnya bulan Rajab, berkahnya bulan Sya'ban, berkahnya bulan Ramadan, Allah jadikan kita semua hamba yang soleh dan salehah, hamba yang rajin membaca Al-Quran, hamba yang rajin menghidupkan sunnah Nabi. Amin ya Rabbal. Nah, itu yang pertama, saudara. Fadlallah itu adalah Al-Quran. Tapi ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat antar para ulama. Yang mana ada perbedaan di sini. Sebelum saya jelaskan perbedaan tersebut, yaitu perbedaan itu adalah Sayyidina Abbas rahimakumullah mengatakan fadlallah lais minal Al-Quran. Kemuliaan Allah bukan hanya Al-Quran, tapi ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, saudara, mana yang benar? Keduanya betul, tapi afdal, yang paling baik adalah Al-Quran, karena ilmunya Nabi pun berlandaskan kepada Al-Quran. Dan ingat, perbedaan ini yang disampaikan oleh Nabi. Ikhtilaf ma bainal ummat rahmah. Perbedaan antar para umatku itu rahmat. Jangan sampai perbedaan menjadikan perpecah belahan. Dengan syarat perbedaan tersebut tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari hadisnya Nabi, tidak keluar dari ijma', tidak keluar dari qiyas, tidak keluar daripada pendapat-pendapat para ulama yang dalam 4 mazhab. Kalau sudah keluar dari perkara tersebut, maka itu menjadikan perpecah belahan. Na'udzubillahi min. Nah, itu yang pertama, saudara. Sedangkan yang kedua, ini adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah di sini yang membuat kalian semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah yang membuat kalian masuk ke dalam surganya Allah. Kalian masuk ke dalam surga bukan karena salat kalian, bukan karena sedekah kalian,
bukan karena zakat kalian, bukan karena umroh haji kalian, tapi kalian masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kalian umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat kalian mulia. Apapun yang terikat dan bersandang kepada Nabi, maka perkara tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian hadir pada ini malam, duduk pada ini tempat, yang undang bukan saya, yang undang bukan para habaibnya, bukan kiai, bukan ustaz, bukan panitianya, bukan, tapi kalian hadir pada ini malam atas undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian hadir pada ini malam, dari awal acara sampai detik ini kita sama-sama membasahi lisan kita, kita basahi mulut kita untuk bersalawat kepada Nabi, maka itu adalah mulut yang akan basah dengan telaganya Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kalian, raga kalian yang hadir pada ini malam, mengorbankan jiwa kalian, mengorbankan raga kalian, mengorbankan tenaga kalian, mengorbankan waktu kalian, mengorbankan harta kalian, tidak lain tidak bukan untuk mengagungkan peristiwa yang agung, untuk membesarkan peristiwa yang besar, untuk memuliakan peristiwa yang mulia. Maka dengan kalian hadir pada ini malam ini menjadikan wasilah kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita hadir sama ini malam, sama-sama kita berkumpul untuk mengagungkan, untuk memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, sebelum saya jelaskan mengenai perkara Isra wal Mi'raj, saya minta semua jamaah diam dengan tenang, jangan sampai ada yang berisik. Karena Isra wal Mi'raj ini perkara yang kompleks, saudara. Perkara yang kalau saya ceramah, saya sendiri ceramah dari sampai subuh, dari sekarang sampai subuh nggak bakal cukup waktunya. Ini panggung dari kanan kiri depan belakang, ini panggung jadi wadah, jadi tempat untuk menampung kitab para ulama yang menerangkan kejadian Isra wal Mi'raj. Ini panggung nggak bakal cukup. Saya di rumah ada satu lemari kalau nggak salah tingginya 100 cm, panjangnya itu 80 cm, 100 kali 80. Itu salah satu saya punya lemari dari sekian-sekian lemari saya yang isinya kitab-kitabnya para ulama. Jadi kalau saya itu, kalau kitab itu saya susun-susun. Ini tentang Isra Mi'raj, dari semuanya saya susun di situ. Ini tentang Maulid saya susun di situ semua. Jadi biar gampang dicarinya. Dan kitab yang saya susun itu baru 5% dari kitabnya para ulama yang lain yang menerangkan kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Banyak kitab-kitab para ulama yang sudah pasti, yang rata-rata dipelajari pada santri di pondok-pondok pesantrennya, anak kecil juga yang di pondok-pondok pesantren yang masih kecil, yang masih masuk pondok tuh udah pasti belajar itu kitab. Nama kitabnya adalah Khasyiyah At-Tardir ala Qissatul Isra. Itu kitab karangan Al-Imam Abdul Barakat Ahmad At-Tardir. Ada juga mungkin saya tanya di kampung ini, Maulid Barzanji dibaca atau tidak? Baca apa enggak? Baca, alhamdulillah. Ada satu kitab tentang Isra wal Mi'raj, nama kitabnya adalah Tajul Imtihaj ala Nuril Wahaj. Itu kitab karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail bin Zainal Abidin Al-Barzanji. Ada juga kitab lumayan besar, lumayan tebal juga kitabnya. Itu kitab kalau tak salah apa, saya bentar, As-Sirraj Al-Wahaj fi Haqa'iqil Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada juga kitab Al-Mi'raj. Al-Mi'raj itu kitab karangan Al-Imam Abdul Karim Abu Qasim Al-Qusairi. Ada juga namanya hampir mirip, Ar-Risalah fil Mi'raj. Ar-Risalah fil Mi'raj itu kitab karangan Al-Imam Muhammad ibn Ali Abu Hasan Al-Lakhmi. Ada juga kitab karangan Al-Imam As-Suyuti. Itu kitab judulnya adalah Al-Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra. Ada juga kitab karangan saya punya guru. Saya punya guru dari saya punya guru. Saya punya guru Sayyid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Beliau salah satu murid daripada Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kalau di Indonesia dikenalnya dengan Abu Ya Al-Maliki.
Abuya Al-Maliki itu saya punya guru juga. Beliau mengarang satu kitab tentang Isra wal Mi'raj. Nama kitabnya adalah Anwarul Bahiyah fi Qissatul Isra Khairil Bariyah. Itu kitab karangan Abuya Al-Maliki. Maka untuk menjelaskan kejadian Isra wal Mi'raj pada ini malam, saya merujuk kepada kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Saudara ikhwan rahimakumullah, sebelum kita kaji mengenai Isra wal Mi'raj, kita kaji terlebih dahulu pada tahun Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Pada tahun Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj, tahun tersebut dijuluki dengan julukan Ammul Huzun ataupun tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Ada dua sebab. Sebab yang pertama dengan sebab yang kedua. Mungkin kalau sebab yang kedua sudah pasti sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Tapi sebab yang pertama, saudara, ayo kita buka kitab tarikh karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang mana dalam kitab tarikh itu disampaikan bahwasannya dari zaman sebelum Nabi sampai zamannya Nabi, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam tidak punya penyebutan tahun. Tahun itu baru ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana Sayyidina Ali menyarankan bahwasannya tahunnya umat Islam dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya umat Islam tahunnya dinamakan tahun Hijriyah. Dan memang di zaman Nabi itu tidak ada penyebutan tahun. Kalau kalender tuh ada, nama kalendernya itu kalender Qamariyah. Jadi tahun kalau sekarang kan ada 1444, ada 2023. Di zaman Nabi itu nggak ada. Tahun itu dinamakan sesuai dengan kejadian yang terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Sebagaimana contoh kita tahu, Nabi itu dilahirkan pada tahun yang disebut dengan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Li'anna Malikul Habasyah ja'ilal Makkah li khatmil Ka'bah. Karena ada Raja Habasyah, dia datang ke Ka'bah, dia datang ke Mekah, bawa pasukan gajah bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Belum sampai Ka'bah, baru sampai depan pintu Mekah, Allah kirimkan burung ababil dengan bawa kerikil dari Jahannam. Itu pasukan semuanya hancur porak-poranda. Banyak gajah yang mati, makanya itu tahun dinamakan tahun gajah. Dulu juga ada namanya Sanatul Amri, tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena pada tahun tersebut kita punya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang kafir Quraisy. Ataupun lebih gampangnya itu kejadian disebut dengan kejadian Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Ada juga namanya Sanatul Zilzal, tahun penuduhan guncangan. Kenapa dinamakan tahun guncangan? Karena pada tahun tersebut banyak umat Islam yang kena penyakit, kena musibah, kena bencana alamnya, penyakit taunnya, kekeringannya, kelaparannya. Makanya itu tahun dinamakan Sanatul Zilzal. Jadi dari zamannya Nabi, sebelum Nabi sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, umat Islam itu menyebut menyebut tahun itu sesuai dengan kejadian yang terbesar. Baru berubah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sebab yang pertama kenapa tahun Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj dikenal dengan Ammul Huzun ataupun Sanatul Huzun, tahunnya tahun kesedihan. Sebab yang kedua, sebagaimana yang kita tahu, karena pada tahun tersebut Nabi mengalami kesedihan. Kesedihan apa yang Nabi alami? Yaitu Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang dicintai oleh Nabi. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Thalib, seorang laki-laki pamannya Nabi, yang ketika Nabi menyampaikan dakwah Islam, ketika Nabi menyampaikan risalah Allah, ketika Nabi mensyiarkan agamanya Allah, itu bukan enak, saudara. Di zaman sekarang beda. Zaman sekarang kita kalau diundang ceramah datang ke satu panggung, Masya Allah umat Islam antusias untuk menghadirinya. Banyak yang suka dengan dakwah Islam di zaman sekarang. Beda di zaman Nabi. Nabi ketika dakwah Islam mensyiarkan agama Allah secara terang-terangan, banyak cobaan, gangguan dan rintangan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan Nabi itu diancam ingin dibunuh, nyawanya ingin dibunuh ketika Nabi sedang tertidur. Ini yang diterima oleh Nabi ketika menyampaikan agamanya Allah. Sayyidina Abu Thalib adalah orang yang berdiri di hadapan Nabi, membela Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendukung secara jiwa dan raga
dicabut nyawanya oleh Allah. Nabi bersedih. Dan tidak jauh pada tahun tersebut juga Nabi ditinggalkan oleh istri yang dicintai oleh Nabi. Siapa istrinya Nabi? Yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang perempuan yang kaya raya, yang Masya Allah Subhanallah, hartanya banyaknya bukan main. Ini hartanya nggak dipakai, sudah ketika menikah dengan Nabi, seluruh hartanya Sayyidatuna Khadijah diberikan untuk Allah. Seluruh hartanya diberikan untuk Nabi. Seluruh hartanya diberikan untuk Islam, untuk memperjuangkan agama Islam. Saking banyaknya harta Sayyidatuna Khadijah, saking banyaknya harta beliau. Mungkin bentar lagi kita masuk bulan Ramadan, nggak nyampe 2 minggu kurang lebih kita masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua pasti tahu kalau ada di dalam bulan Ramadan serial TV khusus ataupun menayangkan film Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, mungkin kita pernah nonton berkali-kali ya. Nah, itu dalam film tersebut menayangkan kejadian perang Uhud, kejadian perang Badar. Nah, itu ketika perang Uhud, ketika perang Badar, yang dipakai para sahabat umat Islam saat itu dari tenda kemahnya, dari jamuannya, makanan hidangannya, dari kuda unta keledainya, dari baju perangnya, pedangnya, tombaknya, panahnya, itu semua dibeli dari hartanya Sayyidatuna Khadijah. Saking begitu banyaknya harta beliau, dan semuanya diberikan untuk Allah, semuanya diberikan untuk Nabi, semuanya diberikan untuk Islam. Bahkan untuk dirinya pun beliau tidak mau. Bahkan sampai diriwayatkan oleh para ulama, Sayyidatuna Khadijah ini punya pakaian hanya 2 potong, hanya 2 setel pakaian untuk dirinya. 2 setel pakaian ini bukan berarti gak mampu buat beli, bukan, tapi beliau lebih baik mengeluarkan hartanya untuk agamanya Allah daripada untuk dirinya sendiri. Pakaian Sayyidatuna Khadijah bukan pakaian yang bagus, pakaiannya sudah penuh dengan tampalan, sudah penuh dengan jahitan, sudah ada bolong-bolong dijahit sama Sayyidatuna Khadijah. Ini istrinya Nabi. Beda lah menjeng istri Ustadz ayeuna mah, beda jeung istri Habib ayeuna mah, beda jeung awewe zaman ayeuna. Awewe zaman ayeuna baju solek saleutik langsung muka aplikasi online kedeng-kedeng paket datang ka imah. Bener teh? Laras teh. Tak eta awewe zaman ayeuna. Loba awewe gelo. Nya awewe gelo. Kabeh awewe gelo. Lelo coba bayangkeun urang mangkat ka pengajian. Lalaki arek mangkat ke acara kondangan, arek mangkat ke pengajian. Teu riweuh. Mandi 5 menit, siap-siap 5 menit, siap mangkat langsung. Teu mandi ge kajeun mangkat pokona mah. Tapi lamun awewe mandina 3 jam, make upna 3 jam, neangan acung na 1/2 abad, di lemari baju awewe kabeh, baju manehna kabeh. Tapi giliran mangkat ka kondangan, manehna ngomong kieu, bingung aing arek mangkat ka kondangan make baju naonnya. Bener teh? Fakta teh? Gelo teh? Gelo sia. Tong ngomong henteu gelo, geus aya baju lo, wah masih ngomong deui baju eueuh cenah. Na'udzubillahi min. Ini istrinya Nabi. Bahkan buat beli kain kafan aja beliau enggak mau. Beliau ketika meninggal beliau mewasiatkan kepada Nabi, ketika aku meninggal jangan beli kain kafan. Seluruh harta yang aku punya masukkan ke dalam Baitul Mal untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku meninggal kala, aku hanya meminta 1 potong jubahnya Nabi untuk aku gunakan sebagai kain kafan agar menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya aku perempuan yang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu istrinya Nabi. Dicabut nyawanya oleh Allah, Nabi bersedih, ditinggalkan 2 orang yang dicintai oleh Nabi. Maka pada tahun tersebut Allah berikan hadiah kepada Nabi. Hadiah tersebut diberangkatkannya Nabi Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, kejadian Isra wal Mi'raj ini selain kita sebut dengan kemuliaannya Allah, maka kita sebut juga dengan fadlullah, atau apa kita sebut juga dengan hadiyatun minallah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu saudara, kenapa kita sebut Isra wal Mi'raj itu fadlullah? Karena Isra wal Mi'raj adalah kejadian termasuk daripada keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan Isra wal Mi'raj ini kejadian yang hanya bisa kita
kita terima dengan keimanan kita kepada Allah. Kalau kalian terima dengan akal, itu sulit untuk masuk di akal. Kenapa saya katakan sulit masuk di akal? Jangan dulu zaman Nabi, zaman sekarang aja. Saudara, contoh kalau Jawa Barat tuh Pulau Jawa dekat-dekatan, nggak bakal lama. Saya kemarin alhamdulillah ada safari dakwah di Kalimantan. Dari tanggal 5 sampai tanggal 10 saya safari dakwah di Kalimantan. Ketika sampai safari dakwah di Kalimantan itu, saya sampailah di daerah Kalimantan Timur. Saya sampai di Balikpapan. Berangkat dari Balikpapan menuju langsung Penajam. Dari Penajam saya berangkat langsung ke Kecamatan Kuaro. Kuaro itu satu tempat yang masih kuat dengan suku Dayaknya. Dayak di sana namanya Dayak Pasir. Kalau di sini saya dikawal, dijaga sama anak-anak Laskar, anak-anak FPI. Sana saya dikawal ya sama anak-anak Dayak. Di sana itu saya ada perjalanan dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Utara. Kalau kalian lihat maps Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara itu kurang lebih jaraknya sebelahan. Kayak Jawa Barat, Jawa Tengah itu sebelahan, dekat. Tapi jarak dari Kalimantan Timur kalau mau ke Kalimantan Utara itu perjalanan pakai mobil bisa sampai 2 hari 1 malam baru sampai. Zaman sekarang ada mobil, ada motor, ada pesawat. Sedangkan di zaman Nabi yang namanya mobil itu nggak ada, pesawat itu nggak ada, motor itu tidak ada. Kendaraan yang dipakai di zaman Nabi unta, keledai, kuda, itu yang dipakai di zaman Nabi. Kalau seandainya para sahabat dari Baitul Haram menuju Baitul Maqdis bawa dagangan untuk berjualan, itu kalau pakai kuda yang sehat, kuda yang kuat, itu bisa sampai berminggu-minggu di perjalanan. Belum lagi kalau kita nih di sini dengan di sana beda. Sini iklimnya tropis, sana tuh subhanallah. Kalau sudah panas, panasnya bukan main. Mekah itu subhanallah, panasnya bukan main. Tanya sama yang pernah haji umrah, kalau ketika haji umrah di musim panas, itu panasnya tuh bukan main. Belum kalau sudah musim dingin. Musim dinginnya itu bisa sampai 0 derajat Celcius. Belum lagi kita enak hidup di atas tanah. Sana tuh pasir. Kalau sudah ada badai pasir, itu mustahil orang bisa selamat melalui itu badai. Jadi perjalanan yang normalnya itu harusnya ditempuh dengan berminggu-minggu lamanya. Tapi kita punya Nabi melaksanakan perjalanan tersebut hanyalah sebagian malam. Ingat, saya katakan sebagian malam, bukan 1 malam. Karena 1 malam dengan sebagian malam itu beda. Kalau 1 malam dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar itu 1 malam. Kalau sebagian malam, maghrib isya itu sebagian malam. Jam 10 sampai jam setengah 12 itu sebagian malam. Hanya sebagian malam. Lalu mana yang benar? Yang betul Nabi Isra wal Mi'raj hanya sebagian malam saja. Apa dalilnya? Dalilnya ada 2. Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis. Kalau dalil Al-Quran yaitu dalam surah Al-Isra. Yang mana dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barokahnya nanti kita bahas. Kita bahas dari subhanalladzi sampai Masjidil Aqsa. Apa maksudnya, Beb? Dalam kalimat tersebut ada sebuah ayat yang berbunyi lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, ini namanya dalil. Lailan ini dalil. Lailan asluhu min isim lail. Lailan itu berasalkan dari isim lail. Apa isim lail itu? Lail itu artinya malam hari. Kalau kaidah nahwu sharaf, lail itu bisa masuk 2 isim. Bisa jadi isim nakirah, bisa jadi isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah, ciri-ciri menggunakan isim ma'rifah itu pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, maka itu menjadinya alif lam ditambah lil, menjadilah al-lil. Kalau al-lil maka berubah arti menjadilah 1 malam ataupun sebuah malam. Itu kalau pakai alif lam. Itu kalau pakai isim ma'rifat. Sedangkan Allah tidak pakai isim ma'rifat. Allah tuh pakainya isim nakirah. Yang mana dengan tanwin tersebut itu menjadi dalil. Itu tanwin itu punya tujuan. Apa tujuan tanwin tersebut? Qasirul ma'nal isim, memotong kadar dari sesuatu makna isim, sehingga yang tadinya lail itu artinya malam, dipotongnya dengan adanya tanwin menjadilah sebagian malam.
Dan Allah berfirmannya nggak pakai alil, Allah pakainya lailan dengan tanwin. Ini dalil yang utama, Nabi Isra wal Mi'raj hanya sebagian malam. Dan kita tahu saudara, dengan hadisnya Nabi pun memberikan gambaran, yakni dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, yang mengatakan bahwasanya Nabi ketika berangkat Isra wal Mi'raj dari Baitul Haram menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke kediamannya Nabi. Ketika Nabi kembali ke rumahnya Nabi, tempat tidurnya Nabi masih hangat, seakan-akan Nabi itu baru berangkat daripada rumahnya. Nah, ini memberikan gambaran. Contoh apa? Saya ceramah sudah berapa lama? Hampir mungkin setengah jam saya ceramah pada ini malam. Saya geser, ini bangku saya hangat, kalian geser, bangku tempat duduk kan hangat. Kenapa? Karena kalian baru duduk pada tempat duduk tersebut. Nah, ini berarti kan memberikan gambaran kepada kita. Dengan ini hadis memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Nabi Isra wal Mi'raj hanya sekejap waktu saja. Tapi dengan ini hadis timbul masalah. Adalah dua pendapat. Ada yang berpendapat Nabi itu Isra wal Mi'raj menggunakan ruhnya saja. Jadi jasadnya Nabi itu tetap ada di rumahnya Nabi. Jasadnya Nabi tetap tidur di rumahnya Nabi. Yang berangkat Isra Mi'raj itu ruhnya doang. Ada lagi yang berpendapat Nabi Isra wal Mi'raj menggunakan ruh dan juga jasad. Jadi komplit, ruhnya berangkat, jasadnya juga berangkat. Mana Bib yang benar? Yang paling betul, Nabi Isra wal Mi'raj menggunakan ruh dan juga jasad. Jadi bukan ruh doang. Karena begini saudara, kalau seandainya Nabi berangkat hanya dengan ruh, mungkin Allah berfirman begini, Subhanalladzi asra birruhihi, dengan ruhnya. Kalau lagi ada yang bilang Nabi Isra wal Mi'raj dengan jasad doang, jasadnya aja yang berangkat, ruhnya nggak ikut, ruhnya ketinggalan. Nah, ini makin nggak masuk akal. Kalau ngomong begini ketahuan, berarti ngaji nabari HS. Tak lawan ngomong koskia berarti dalil naon? Bukan dalil, berarti mungkinan Allah bakal berfirman Subhanalladzi asra bil mayyiti, dengan mayitnya ataupun dengan jasadnya. Tapi enggak, Allah berfirmannya Subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi asluhu min isim abdun. Abdun itu seorang hamba. Coba saya tanya, ada tidak yang hadir pada ini malam jasadnya doang? Kalian hadir ke sini jasad doang, ada nggak? Ruh doang, jasadnya di rumah. Dan dari sini cuma ruhnya doang. Kalian hadir punya ruh, punya jasad, maka kalian seorang hamba. Abdullah, hambanya Allah. Maka ini dalil yang kuat yang tidak bisa dipatahkan bahwasanya Nabi Isra wal Mi'raj menggunakan ruh dan juga jasad. Maka saudara, dalam kita memahami Isra wal Mi'raj jangan sampai kita memahami dengan akal logika, tapi pahamilah dengan dalil. Dalilnya Allah, dalilnya Al-Quran, dalilnya hadisnya Nabi. Walaupun bahasa kasarnya tidak masuk di akal, tapi wajib bagi kita untuk mempercayai daripada kejadian tersebut. Orang yang gak percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj, fakafir, telah keluarlah dia dari Islam. Kenapa? Karena meragukan daripada keagungan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha mampu. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya tanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkuasa? Siapa yang maha bijaksana? Takbir. Maka dengan itu kita wajib mengimani kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Coba saya tanya lagi, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Nabi ketika Isra wal Mi'raj pakai kendaraan apa? Nama kendaraannya apa? Burak. Kalau kalian mengatakan Nabi Isra wal Mi'raj pakai burak, maka jawabannya betul, tidak salah, tapi kurang tepat. Ulama yang berpendapat Nabi Isra wal Mi'raj pakai burak, ulamanya sedikit.
dan itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan karena sedikit yang berpendapat. Kita umat Islam mengikuti al-masyhur wal jumhur, mengikuti pendapat yang banyak dan pendapat mayoritas. Apa pendapat yang banyak? Ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir sepakat Nabi menggunakan buraq hanya ketika Isra-nya saja. Jadi ketika Isra Nabi pakai buraq. Apa bedanya? Al-Isra itu perjalanan dari Baitul Haram menuju Baitul Maqdis. Itu perjalanan disebutnya Isra. Kalau dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha itu disebutnya dengan Al-Mi'raj. Jadi kalau Isra itu lurus, Mi'raj itu naik, dan Nabi menggunakan buraq hanya ketika Isra saja. Ketika Mi'raj Nabi tidak pakai buraq. Lalu terus kalau nggak pakai buraq Nabi pakai apa? Maka jawabannya ketika Nabi Mi'raj, Nabi menggunakan Mi'rajnya itu sendiri. Jadi ketika Nabi Mi'raj, Nabi pakai Mi'raj. Nabi apa? Maksudnya gimana? Naiknya bagaimana? Kalau nggak pakai buraq tuh Nabi naiknya bagaimana? Maka dijelaskan oleh para ulama apa makna daripada Mi'raj tersebut. Dijelaskan al-Mi'raj huwa sulamur rabbani alladzi alaihi uruju ila sama. Mi'raj itu adalah sulamur rabbani, tangganya Allah yang Allah ciptakan. Tangga tersebut khusus untuk baginda Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanya sama saya, Bib, tangganya kayak bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu saya juga, mau tangganya lurus, mau tangganya muter, mau tangganya seperti lift atau eskalator, itu terserah Allah. Nggak usah bahas mengenai perkara tersebut. Yang penting tangganya Allah itu yang membuat Nabi Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, saudara, sampailah Nabi di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi. Nah, ketika Nabi Adam berjumpa dengan Nabi ini ada satu hal yang menarik. Apa hal yang menarik? Yaitu Nabi Adam memuji dan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Dipuji Nabi, saudara, dengan sebuah syair, Ni'mal maji ujar. Semulia-mulia tamu telah datang, seagung-agungnya tamu telah datang. Langit yang pertama itu gembira ketika didatangkan oleh baginda Nabi. Dan kembali Nabi Adam mengatakan, marhaban bi khalifatus saleh bin ibni saleh. Selamat datang pemimpin yang saleh dari anak keturunanku yang saleh. Dan ketika Nabi Adam memuji baginda Nabi, ini ada satu hal yang menarik, saudara. Berarti derajatnya kemuliaan kita punya Nabi itu adalah Nabi yang mulia. Saya katakan seperti ini bukan berarti Nabi Adam tidak mulia. Seluruh Nabi itu mulia, seluruh Rasul itu mulia. Tapi ada yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, wa imamul anbiya, wa imamul mursalin. Beliau ini pemimpinnya para nabi, imamnya para rasul, yang derajatnya sudah pasti itu mulia. Coba saya tanya semua jamaah yang hadir, jawab yang kompak. Siap memuliakan Nabi, siap mengagungkan Nabi, siap membesarkan Nabi? Betul? Takbir. Tapi subhanallah, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang gak punya akhlak sama Nabi. Banyak zaman sekarang orang yang gak punya adab sama Nabi. Sholawat di remix lah, sholawat jadiin beatbox lah, sholawat dijadiin rap lah. Subhanallah, gak punya akhlak ini namanya sama Nabi. Saudara, kita kalau bersolawat, ada juga orang kalau lagi solawat di subhanallah ya, kadang rojali berbuat seperti ini. Lagi salawatan, hadroh lagi main, maulid lagi dibaca, lagi salawatan, malah joget-joget kayak begini. Subhanallah, ini namanya gak punya akhlak. Menikmati boleh, menikmati salawat boleh, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Bukan lagi solawatan malah joget-joget, bukan lagi salawatan malah ikhtilat, laki-laki perempuan gabung. Ini namanya penistaan kepada solawat
maka ketika istihza'is salawat istihza'in nabi, ketika bersalawat itu kita hinakan, maka sama dengan menghinakan baginda Nabi besar Muhammad. Na'udzubillahi min. Saudara, mengikuti zaman itu boleh, sambil salawatan diiringi dengan gitar, ada zaman sekarang. Sambil salawatan diiringi dengan band, ada zaman sekarang. Banyak di Purwakarta juga ada ustadz yang kalau salawatan tuh di rap, ada ustadz yang kalau salawatan tuh di remix, pakai beatbox. Subhanallah. Saya nggak benci sama ustadznya, tapi saya benci dengan perilakunya, yang mana dengan cara tersebut itu menghinakan kemuliaannya salawat. Dengan cara tersebut menghinakan daripada kemuliaannya zikir kepada Allah. Kita kalau zikir itu dengan apa? Hayyul qalbi, dengan hati yang hidup, layyin, yang lembut, yang hidup. Itu namanya sholawat, itu namanya zikrullah. Kalau dengan zikir saya kita hinakan, bahkan kita gabungkan, la talbisul haqqa bil batil, jangan yang hak dicampurkan dengan yang batil, itu nggak boleh. Nggak boleh halal halal, haram haram, nggak boleh halal digabungkan haram, haram digabungkan halal, nggak boleh. Ada juga kadang nih suka-suka, subhanallah, kita kalau lagi hajatan, ada yang sholawat dipanggilnya organ sholawat, tapi yang nyanyi perempuan, karena auratnya kelihatan. Nggak pantas, itu namanya penghinaan kepada sholawat. Sholawat zikir tempatkan pada tempat yang baik, gabungkan dengan penggabungan yang baik, jangan digabungkan dengan hal yang buruk, apalagi yang menjurus kepada kekafiran. Na'udzubillahi min. Ada lagi, saya nggak tahu ini ustadz tinggal di mana, tapi saya tahu ini ustadz pasti orang Sunda, pasti orang Jawa Barat. Dia ceramah dengan ceramah yang menyeleneh. 2 poin yang saya dapatkan dari ceramahnya beliau ini. Ya mungkin dia waktu mondok 2 bulan 3 bulan kabur dari pondok jadi kiai, kabur dari pondok jadi ustadz, tukang ceramah kemana-mana. Subhanallah, ilmu nggak punya, akal yang dipakai. Dia bilang begini, dia ceramah tentang Isra Mi'raj, dia bahas tentang Isra Mi'raj, dia bahas begini, 2 poin. Poin yang pertama, dia bilang begini, Nabi ketika Isra wal Mi'raj, dadanya Nabi dibelah, hatinya Nabi dibersihkan dari kotoran. Na'udzubillahi min. Saudara, pembelahan dada Nabi betul itu terjadi. Bahkan ketika Nabi kecil saja, Nabi itu dibelah dadanya, dibersihkan hatinya Nabi dari sesuatu yang telah bersih, bukan dibersihkan dari kotoran. Nabi itu khairul bashar, sebaik-baiknya ciptaan. Dosa aja Nabi nggak punya, apalagi kotoran hati. Kalau saya punya kotoran hati, kalian punya kotoran hati. Apa kotoran hati? Sifat iri, hasud, dengki, sombong, itu kotoran hati. Sedangkan Nabi jauh daripada sifat tersebut. Jadi kalau bilang Nabi hatinya dibersihkan dari kotoran, itu sama menganggap Nabi sama dengan manusia biasa, sama dengan kita yang punya kotoran. Na'udzubillahi min. Ini salah mengkaprahkan daripada kejadian Isra wal Mi'raj. Makanya tadi saya bilang Isra wal Mi'raj itu jelaskannya pakai dalil, bukan pakai akal. Dan juga dia bilang begini, saudara, dalam ceramahnya ini yang menurut saya paling kurang ajar. Dia bilang begini, dia dia ceramah menceritakan kisahnya Nabi. Saya tanya, menceritakan kisah Nabi bagus atau tidak? Bagus. Tapi caranya dia bercerita begini, baheula si Muhammad kieu. Baheula Muhammad kos kieu. Jadi permasalahan yang saya ambil yaitu dia menyebutkan nama Nabi dengan namanya saja. Bahkan dia panggil si Muhammad. Na'udzubillahi min. Saudara, saya punya 2 penjelasan untuk mengatakan ini perkara yang salah. Kan ada yang bilang begini, muridnya mungkin yang bilang membela biasa, yang salah juga dibela. Memang kadang begitu. Ini saya katakan ya kepada kalian ya, kalau kalian selaku santri, kalian selaku murid, ngelihat guru kalian salah, ngelihat guru kalian keluar dari syariat, katakan salah itu salah, tapi dengan adab, dengan akhlak, bukan yang malah mencaci maki guru, bukan. Kalau guru salah bilang salah, jangan yang salah malah dibenari, jangan. Halal halal, haram haram. Nah, ini muridnya bilang begini, Beb, kan itu mah cuman menceritakan doang, kan itu cuman mengibaratkan doang,
Ya nggak apa dong kalau nggak nyebut namanya. Yang penting kan kita tetap bersolawat. Yang penting kan tetap memuliakan. Maka jawaban saya tetap salah. Dua, saya punya dalil untuk mengatakan ini salah. Dalil yang pertama adalah dalil akal. Kalau dia mau pakai akal, saya juga jelaskan pakai akal. Apa dalil akal saya? Saya tanya kepada kalian, kita dari kita kecil sampai sekarang diajarkan yang namanya sopan santun, betul atau tidak? Betul apa enggak? Menghormati yang tua, menyayangi yang muda, betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini sudah menjadi tabiat, bukan hanya orang Sunda, tapi warga Indonesia dari ujung sampai Merauke, ujung Sabang sampai Merauke diajarkan yang namanya sopan santun. Makanya kenapa orang-orang luar negeri itu hobi datang ke Indonesia, turis datang ke Indonesia, kenapa? Karena Indonesia warganya itu lembut-lembut, warganya itu sopan-sopan, itu orang Indonesia. Terlebihnya orang Jawa Barat, orang Pulau Jawa, orang Jawa ini mau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya diajarkan bertutur kata yang baik. Kalau ngomong orang Sunda nih Masya Allah, Sundanya lemes, Sundanya baik, Sundanya lembut. Kalau ngomong mau lewat bilang punten, kalau lewat bilang permisi, itu orang Sunda. Tong sarwa kenjeng aing, beda aing masalah. Saya kelahiran Sumatera, saya kelahirannya Sumatera, besar memang saya di Jawa, tapi orang Sumatera itu punya satu tabiat. Apa tabiat orang Sumatera? Kalau ngomong udah kayak ngajak ribut, udah kayak ngajak berantem, itu orang Sumatera. Ngomongnya udah gede, suaranya gede, padahal biasa saja itu. Beda tempat, beda gaya berbicara, tapi tetap yang namanya kesopanan dijunjung tinggi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya bahas orang Sunda dulu. Orang Sunda ini Masya Allah, dalam bertutur kata baik, bertutur kata lemes. Dan mungkin dalam bahasa suku Sunda itu punya bahasa yang melebihi daripada suku-suku lain. Itu bahasanya banyaknya bukan main. Contoh, makan itu bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah masuk bahasa Sunda, bahasa makannya Sunda itu banyaknya bukan main. Apa contoh bahasa Sunda makan? Tuang, emam, nedak, jajablok, lolodok, babadok, tatakik. Nanda itu, aingnya hono kasana hukul. Dahar, ngawadang, nyatu. Nanda, ngagares. Lolodok geus tadi. Nanda, jomet. Bahasa Purwakarta naon? Ngacapluk. Anggaplah gitunya. Tapi orang bahasanya eta hungkul, bahasa dahar, bahasa makan hungkul nge saya 12 bahasa. Eta bahasa makan hungkul. Belum kalau bahasa tubuh. Leungeun terus naon deui? Panangan. Naon deui? Kalau mulut apa? Cungurnya. Babangus tah. Naon deui? Sungut. Naon deui? Jadi bahasa Sunda ini banyaknya bukan main ya. Betul? Dan Sundanya Purwakarta nggak sama dengan Sundanya Bandung. Beda. Sundanya Bandung nggak bisa sama dengan Sundanya Banten. Sunda Banten nggak bisa sama dengan Sunda Bogor. Sunda Bogor nggak bisa sama dengan Sunda Ciamis. Setiap tempat, setiap daerah punya keanekaragaman bahasa Sundanya. Tapi contoh begini, saya ngomong sama kiai di sini. Saya ngomong sama kiai sepuh. Contoh ini awas kalian ikuti. Saya contoh saja. Contoh, saya ngomong sama kiai sepuh di sini. Saya ngomong pakai bahasa Sunda. Sok kiai mangga pamadung heula. Kira-kira pantas atau enggak? Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Kalau sama kiai mangga tuan, kiai mangga emang, pakai bahasa yang halus. Sama orang tua pakai bahasa yang halus. Sama nabi apa sama ustadz aja, sama kiai aja harus pakai bahasa yang halus. Kok sama nabi nggak bisa pakai bahasa yang halus? Kok sama nabi nggak bisa pakai bahasa yang enak didengar? Ini dalil akalnya. Kalau dalil yang lebih kuat, ya jelas dalil Al-Quran. Kalian lihat dalam Al-Quran, Allahun nada kullul anbiya bismihil mujarrad. Allah tuh menyebutkan nama para nabi di dalam Al-Quran hanya dengan namanya saja. Contoh,
Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Sehingga Allah berfirman, qala Allah Ta'ala ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Wa qala Allah Ta'ala ya Musa inni ana Allah. Wa qala Allah Ta'ala ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Wa qala Allah Ta'ala ya Adam kun anta wa zawjuka al-jannah. Wa qala Allah Ta'ala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Itu Allah sebutkan nama para nabi hanya dengan namanya saja. Tapi ketika Allah sebutkan kita punya nabi, ini ayat memanggil nama kita punya nabi. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nabi kulli azwajik. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muzammil. Ada saya dengar ada ayat yang hanya nyebut nama doang. Apa ayatnya? Ayo kita lihat. Wa qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah kita punya nabi illa kecuali rasul. Allah berikan julukan rasul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi dalam hal ini saja sudah kita tahu bahwasanya kita punya nabi itu mulia. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham apa enggak? Lanjut. Masih semangat? Jam 11 sekarang. Jam 11. Balik mal. Benar. Cenah di dia mah cek di dia ngadenge sih ge. Cek nama di dia dalam pengajian teh las tulik. Nya las tulik. Jam 11 nyatu balik. Nangis jam 11 balik on. Saya tanya jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siap dilanjut? Sampai tanah malam siap? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita saudara, kita kembali ke cerita tadi. Nabi sampai di langit yang pertama. Setelah berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi nengok kanan. Ketika Nabi nengok ke kanan, datu raihatun tayyib. Nabi melihat ruh arwahut tayyib, ruh umatnya Nabi yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi melihat umatnya masuk ke dalam surga, dohika wastabsyar. Nabi senang, Nabi bangga, Nabi gembira. Kenapa Nabi senang? Karena sesuai dengan cita-cita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi tidak bercita-cita umatnya banyak duit, enggak. Nabi tidak bercita-cita umatnya rumah besar, enggak. Yang Nabi cita-citakan cuma satu. Wallahi la arda ahadan ummati finnar. Demi Allah kata Nabi, aku tidak ridho satu pun umatku masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cita-citanya Nabi. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir daripada ini malam, dari ujung kanan kiri semuanya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicita-citakan oleh baginda Nabi, termasuk golongan ashabul yamin yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Sebaliknya, ketika Nabi nengok ke kiri, hazina wa baka. Nabi sedih, Nabi nangis. Kenapa Nabi bersedih? Karena Nabi melihat umatnya Nabi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tadi Habib bilang Nabi gak ridho satu umat Nabi masuk dalam neraka. Kok sekarang ada umat Nabi dalam neraka? Gimana ini Bib ceritanya? Maka saudara, insya Allah semua yang hadir pada ini malam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu acan sia asup ke surga disesehela di neraka. Sakumaha sia loba dosa berarti sakit ulilah sia di neraka. Matakna entong ngalobakeun kana dong, lobakeun amal ibadah, abe asup ka surga. Amin ya rabbal. Ningali ka neraka umat Nabi. Subhanallah. Loba umat Nabi di neraka. Ketika Nabi melihat umatnya Nabi dalam neraka, Allah berikan pemandangan kepada Nabi. Pemandangan ini adalah pemandangan azab yang diterima oleh umatnya Nabi. Salah satu yang Nabi lihat adalah madahunayhatan. Nabi maju sedikit. Fa idza bi akhinatin 'alaiha lahmun musyarraf lam yaqrabu ahadan. Nabi melihat ada satu nampang isinya daging yang busuk, bangkai-bangkai hewan, minuman-minuman yang busuk, makanan jamuan, hidangan yang sudah begitu maaf saudara, subhanallah. Salah aing euy.
Ya, hampuranya. Hampura moal. Hampura. Ya kabalik ya. Geus kebelinger kieu ya. Can tundu apa can HS aing teh ya. HS mah geus euy. Cuman matakna aing beja tadi arek ceramah di awal arek langsung balik tah. Soalnya geus lieur saminggu aing can balik-balik ka imah ya. Kulo aing geus jangar soalnya ya. Ya. Salah. Jadi yang paling betul faida bi akhinatin 'alaiha lahmun musyarrah lam yakrabu ahadan. Nabi melihat satu nampan isinya makanan yang nikmat, makanan segar, makanan yang baik, makanan jamuan yang nikmat, tapi sayang lam yakrabu ahadan. Tidak ada satupun umat Nabi yang makan dari nampan yang enak. Tapi sebaliknya fa idza bi akhinatin 'alaiha lahmun qad arwa wa ankan. Baru ini arti yang tadi. Nabi melihat ada satu makanan yang busuk, makanan minuman yang busuk, jamuan yang sudah begitu membusuk, makanan yang sudah begitu bau. Tapi banyak umat Nabi yang makan dari makanan-makanan yang kotor. Ibarat kata begini, ini ada makanan, ada popes tuh, ada apa lagi tuh, banyak tuh. Ya, ada makanan-makanan enak. Kalian ada makanan enak tapi nggak dibeli. Ada makanan yang sudah kotor, yang sudah diinjak-injak, kalian malah makan. Kira-kira masuk akal atau tidak? Wajar apa enggak? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, haula min ummatik yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Wahai Rasul, itu adalah umatmu yang ketika hidup di dunia yang halal dibuang, yang haram malah dimakan. Yang halal ditinggalkan, yang haram malah dimakan. Saya tanya jawab yang kompak zaman sekarang, yang halal dibuang, yang haram dimakan, banyak atau dikit? Yang halal dibuang, yang haram dimakan, banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Banyak. Apa Beb contohnya? Contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Ada satu laki-laki nih. Ya rata-rata kan laki-laki yang punya usaha ya, yang kerja cari nafkah kan laki-laki. Laki-laki kerja tukang ojek aja deh contoh. Dari hasil ngojeknya dapat uang, halal apa haram itu uang? Kurang kompak, halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Diberi ke pemajikan, pemajikan nerima, halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Geus aya nu halal, kalah nyokot nu haram nginjem ke Bang Emok. Benar? Benar tuh? Laras ya? Di dia Bang Emok aya? Aya? Loba saleutik? Benar? Coba ya aing nanya lamun di dia loba Bang Emok, coba aing nanya. Jawab sing jujur sianya. Saha nu nginjem ka Bang Emok, angkat tangan. Coba, angkat tangan, angkat tangan. Ibu, saya salut sama ibu. Berani. Coba satu doang, ada lagi, ada lagi. Ada lagi? Nah, ibu berani, yang lain sok cuci depan saya. Yang geus kieu nya saha nu nginjem ka Bang Emok didoakeun ku aing sing utangna dilunaskeun ku Allah. Nu amin nu nginjem sia tah. Kajebak sia ku aing nya. Coba saya tanya, minjem sama Bang Emok halal apa haram? Halal apa haram? Geus nyaho haram kunaon ku sia cokot? Butuh. Lain sia tong gunakan bahasa butuh sia. Eta sia berlindung di bahasa nu halus eta. Lain butuh tapi lantaran ibu-ibu nu nginjem ka Bang Emok, bapak-bapak nu nginjem ka Bang Emok lantaran lain butuh tapi lantaran hirupna kurang bersyukur. Ningali tetangga meuli emas nu alus, hayang meuli emas deui. Ningali tetangga meuli TV nu alus, hayang meuli TV deui. Panasan, hirup panasan, nyaho panasan. Ningali tetangga aya nu alus, hayang we pokona. Teu boga duit kajem, nginjem we heula ka Bang Emok, bayar mah engke gampang. Bener teh? Leres teh? Ibu tahu nggak dosanya Bang Emok apa? Enggak, makanya minjem. Coba kalau tahu nggak bakal minjem. Bener teh? Ya Bu, aing mah nggak ada yang ngomong hukumnya, yang lalu biarlah berlalu, yang penting jangan lagi minjem sama Bang Emok. Di sini ada lurahnya nggak? Ada nggak? Tadi sambutan lurahnya ada. Pak Lurah mana Pak Lurah? Ayo Pak Lurah tuh. Coba mana hari ningali Pak Lurah nah tenang Pak, mau dicarekan ku aing moal. Ieu aing pada minta tolong ka Pak Lurah di dieu. Ieu kampung ngaranna naon ya? Hah? Sadar
Karya. Lurahnya lurah Sadar Karya. Ya Pak Lurahnya kumo deui ye, aing karek ngomong kieu. Masyarakat lalaki awewe kudu kompak. Kudu kompak. Kompak naon? Kompak menta ke Pak Lurah. Pak Lurah nyieunkeun balai hosik gede. Tas arek asup ka desa Sadar Karya, Bang Emok dilarang masuk. Benar teh? Masyarakat Sadar Karya anti dengan Bang Emok. Ah kudu kitu. Kudu dibasmi eta bahaya. Soalnya rata-rata si aing mah husnuzonnya masyarakat Sadar Karya teh embung ngariba-riba teh embung. Tapi lantaran didatengkeun, lantaran ditawaran duit, saha anu teu butuh duit. Bener teh? Nah, bunya Bang Emok teh haram lantaran riba. Riba teh tidak di Bang Emok doang. Di bank-bank swasta, bank-bank negeri, koperasi, bahkan sekalipun sia nginjem ke aing ya. Ngomong bib, nginjem atau bib duit 10 juta jangan arek usaha ya modal ya. Still ku aing dipinjamkeun nya. Tapi aing ngomong ku skill. Ke cicilan sabulanna 1.250.000. Tah, bayar ke aing 10 bulan we. Jadilah 12.500.000 di awal pinjaman 10 juta. Eta ngaranna riba teh haram. Dosanya riba nu ngomong lain aing, tapi Nabi nu ngomong. Dosanya riba 33 tingkatan dosa. Tipang rendah nepi ka panggedena dosa. Tipang rendahna dosa hadisna sahih. Saha wae nu riba dosa pangringanna sarua jeung berzina jeung kolot sorangan. Lalaki riba sarua zina jeung indungna. Awewe riba sarua zina jeung bapana. Nauzubillahi min. Jadi kira-kira kaharepna nginjem deui moal. Nginjem deui moal. Benar. Coba ayo ikutin semuanya ya, ikutin perkataan saya. Saya berjanji. Tuh, Bang Seri berarti ayang nginjem sia. Coba lamun bener-bener yakin mah, saya berjanji tidak akan meminjam dari Bang Emo ataupun riba. Kalau saya melanggar janji, saya siap miskin seumur hidup. Embung, wah kacau ya. Nah, setelah didoakan ku aing sing diberi taufik hidayah ya. Sing diberi rezeki luas, sing diberi sehat walafiat. Amin ya rabbal. Contoh nu kahiji tah, nya aya nu halal ala nyokot nu Contoh nu kadua lanjut moal. Lanjut moal. Benar. Yakin? Saya tanya jawab yang semangat, nikah itu halal apa haram? Nikah halal apa haram? Halal. Kalau nikah lagi halal apa haram? Kadang. Nikah lagi itu halal apa haram? Kadang hiji-hijinya cobanya terkadang ku aing. Yang laki-laki semua jawab yang kompak. Jujurnya, lamun nikah deui halal apa haram? Halal. Sepakat? Oke. Yang perempuan saya tanya. Ibu-ibu semua yang perempuan saya tanya, kalau suaminya nanti nikah lagi halal apa haram? Halal. Kalau digabungkan kusia halal jeung haram jadi haram. Halal apa haram? Haram. Kadang aing terima ya maksudnya naon ya? Teu bisa gitu bisa. Dengekan yang namanya kalau laki-laki menikah lagi hukumnya halal. Halal kalau adil. Kalau nggak adil halal apa haram? Bu, jadi mau ditanya halal apa haram, jawabnya halal. Tapi kalau ditanya ibu kalau suaminya nikah lagi boleh apa jangan? Nah, itu hak asasi, bener tuh? Hak asasi dilindungi oleh negara, betul? Laki oke bukan hak asasi. Benar? Tadi cek ibu lalakina suamina tadi izinan nikah deh. Coba saya tanya yang laki-laki nikah lagi mau apa enggak? Mau apa enggak? Tapi istrinya tidak mengizinkan, gimana? Belajar ke aing sia, belajar ke suhu ya. Ku aing berenya hukum patahan sia ku aingnya. Lalaki ya, jadi aing sia. Ya, lamun si arek nikah deui ku aing berenya ho carana ya. Rukun pernikahan ada 5, betul? Yang pertama mempelai laki-laki, betul? Yang kedua mempelai perempuan.
ketiga wali, keempat saksi, kelima ijab kabul. Betul? Tidak ada rukun pernikahan izin dari istri pertama. Benar? Leres? Dan saya kasih tahu bapak-bapak sekalian ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya soalnya lama minta izin, nepi kapaeh ke mau izin nanti. Tapi lamun saya minta maaf, jangan geus kumaha deui geus terlanjurnya. Bener teh? Nah, eta cara ti aingnya. Langsung orang ningali banget awewe geus merem kabeh ka aing tah. Langsung di demo panitia, geus tong undang deui Habib Reza bahaya gara-gara manehna aing boga lalaki nikah deui cicing-cicing. Bu, ya bu, nya ibu lamun boga salaki nikah deui kajen teh. Teu. Aya carana bu. Aya cara beh lalaki teu nikah deui. Arek nyaho carana? Rantean salaki sia. Moal nikah deui eta mah hirup ge moal pae langsung. Heureuy ibunya heureuy. Cara nu kadua nu bener, cara nu bener nasehatan, papatahan. Da memang sakabeh lalaki ge mata buaya kecuali aing. Dan nasehatan mun lalaki nikah deui nasehatan. Nasehatan aku kumaha kieu cara nasehatannya dengikeun heula aing ge. Lamun arek nikah deui nya enggeus neng redo diredo-redokeun ku aing. Tapi sateu acan nikah deui neng arek ngomong heula ka ieu mah lain cek neng da cek Habib ge kitu cek ustad ge kitu Seorang suami teh tugasna ngajakan istri ke surga. Bener teh? Leres teh? Tapi seorang istri tidak bisa mengajak suami seorang suami tidak bisa menarik istri ke dalam surga. Maaf, kabalik dilieur tah aing. Seorang suami tugasnya mengajak istri ke surga, tapi tidak bisa menarik istri ke dalam neraka. Tah eta suami, ya. Ngan bisa ngajakan ke surga hungkul. Mantakna ibu, lamun ibu istiqomah di agamana Allah, rajin ibadah, rajin sodako, pokoknya mah ahli surga bu. Boga ibu boga salaki contoh hungkul ahli maksiat. Ibu boga salaki ahli mabok, tukang zina. Pas ibu arek asup ke surganya, ibu mah asup ke surga. Salaki ibu asup ke neraka. Carita salaki narik pemajikan ke neraka. Tapi nu aya caritana seorang istri bisa menarik suaminya ke dalam neraka, tapi seorang istri tidak bisa mengajak suaminya ke dalam surga. Maksudnya kumaha Habib? Misalkan ibu boga salaki ahli ibadah bu, suaminya ahli ibadah, ahli zikir, ahli surga, boga pamajikan teu bisa ngajaga cungur, sok ngagibah wae, teu bisa ngajaga aurat, teu bisa ngajaga hati. Tah si pamajikan asup ka neraka lantaran eta bakalan narik suamina oge ka neraka. Naudzubillahi min. Matakna omongkeun kieu lamun ibu-ibu boga salaki arek nikah deui omongkeun kos kieu. Tak bayangkeun ya, hiji pamajikan hungkul bisa narik bapak ka neraka komode opa. Lain ditarik deui ku aing. Dilalapkeun si neraka. Peak sia tah. Bener teh bu? Jadi ibu balik ti dieu aya bahan jeung sieun lalaki. Alhamdulillah. Jadi aing mah adilnya, aing adil. Aing tadi ngabela lalaki sok Pak lamun narik nikah deui kitu. Heuh ku aing mah teu bisa ngalarang deh eta perintah Allah bener teu? Ibu-ibu embung lalaki nikah deui heuh ku eta mah hak ibu-ibu. Tapi nya dengikeun heula aing. Lamun aing balik ti dieu, pan aing geus adil nya ngabela lalaki, ngabela awewe, aing adil ya, adil aing mah. Jadi ibu balik ti dieu, aing balik ti dieu, ibu-ibu bapak-bapak gelut lain urusan aing. Eta mah terserah wae nya, terserah wae eta mah nya. Lanjut moal. Bener? Bener? Yakin? Loba keneh euy, loba keneh euy. Arek lanjut. Coba aing nanya deui, nu ngaranna nikah halal apa haram? Lamun kawin halal apa haram? Kawin halal apa haram? Ayeuna loba nu kawin loba nu nikah. Ning sia nyaho. Curiga aing.
Tapi emang fakta sih Pak, fakta sihnya namanya nama loba nuka, loba awewe hamil di luar nih. Naudzubillahi min. Oh, kamari ge aya ningalinya aya berita subhanallah na eta. Viral berita na eta. Tahun berita na dibere produk kalah nyokot ka pabrik na. Nyaho meureun. Nyaho meureun. Dibere anak mertua ge digabreus. Tah gelo teu? Gelo. Aya deui berita kamari eta mah bener-benernya bikin sakit hati gitu. Apa beritanya? Ada 3 orang anak laki-laki di Jawa Timur kalau tidak salah ya. Di Jawa Timur ada 3 orang anak laki-laki. Dia itu kena kasus memperkosa 1 anak perempuan berusia 5 tahun. Dan kalian bayangkan yang memperkosa itu usianya 8 tahun. Jadi anak SD memperkosa anak SMP. Itu betul-betul ada kejadiannya. Masuk berita, mungkin kalian juga lihat ada di TikTok, di Instagram, di TV ada beritanya. Coba bayangkan ya, budak leutik zaman ayeuna geus bisa memperkosa anak batur. Budak leutik zaman ayeuna, aing keur leutik baheula, bayangkeun nya 8 tahun aing 8 tahun main koleci kene euy. Nyawa koleci sia. Gundu, nah kelereng nya. Aing 8 tahun geus main kelereng. Kelo budak leutik zaman ayeuna 8 tahun geus bisa memperkosa anak batur. Kencing ge can lurus. Disunat gencan. Kelo coba aing nanya eta budak leutik 8 tahun bisa memperkosa batur. Menang pemikiran kos kitu di mana? Hah? Goblok sih ti bapana cenah. Menang pemikiran kos kitu ti HP. Bener tuh? Budak leutik ayeuna loba nu nyekel HP. Coba aing nanya. Eta nyekel HP dibere ku saha? Dibere ku kolotna. Matana kolot zaman ayeuna lamun ningali anak kurang ajar ka kolot tong nyalahkeun batur, salahkeun diri sia sorangan teu euceur ngadidik anak. Bener teu? Leres teu? Ya nya tingali sok tina HP budak-budak leutik kos kieu geus nyekel HP ningali naon kabeh nu aya di HP ditingali kabeh ku manehna. Sehingga apa? Rusak akhlaknya. Wani ngalawan ka kolot, wani ngomong kurang ajar ka kolot. Menang ti mana ti ha? Matakna nu penting ti ayeuna ieu nya aing teu tanggung jawabnya. Aing ngan bere nyaho sakali hungkul sisana urusan sia. Tong dibere HP ke anak. Tong dibere didik anak ti agama. Didik anak ku agama lain ku sakolahan. Komode ibu lamun boga anak awewe bunya ku aing bere nyaho ibu boga anak awewe tong disakolahkeun tinggi-tinggi. Arek SMA, kuliah, S1, S2, profesor segala endah. Ujung-ujung lagi dapur awewe. Bener teh? Arek sekolah heuk SD heuk SMP heuk, tapi tong poho kanu agamana. Tong poho kanu pengajianna, tong poho ka akhlakna. Matakna kita lihat besar di belakang. Yang disampaikan oleh imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik adalah revolusi akhlak. Agar apa? Agar manusianya bermartabat, agar manusianya berakhlak, agar tidak terjadi kemungkaran. Dan itu yang selalu disampaikan oleh Habib Rizik. Saya tanya, pembelajaran akhlak diajarkan nggak di SMP? Diajarkan nggak di SD? Diajarkannya di AGA, di pengaji, di pondok pesan. Makanya saya bingung ya, ayeuna ibu-ibu gendut, pendek, sok make beureum-beureum wae. Ya, kita bingung ayeuna kamari ngomong ibu-ibu kos kieu. Saya bingung kepada ibu-ibu zaman sekarang. Kenapa ibu-ibu zaman sekarang lebih suka ke pengajian? Nyaho meureun. Nyaho meureun. Nyaho meureun. Saha eta? Saha eta? Awas saya diseruduk siang ke. Bingung aing ke jelema kos kitu geus bau taneuh lain tobat eta jelema. Goblok atau tidak? Goblok atau tidak? Goblok matak nanya geus tong jauhkeun jelema kos kitu jauhkeun nya. Dengengkeun madengengkeun ulama, tadengengkeun kiai. Kiai didengengkeun kiai nu benar. Kiai nu eceuk, lain dengengkeun kiai nu imanu hum fi amplopihim.
Aya pan loba aya jelema kiai-kiai iman ka amplop. Naudzubillahi min. Apa kata Imam Syafi'i? Ikutilah ulama yang dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang musyrik, dibenci oleh orang fasik karena menyampaikan kebenarannya. Siapa ulama tersebut? Adalah imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Beliau dibenci oleh pemerintah. Kenapa pemerintah benci beliau? Kenapa? Cuman satu, karena beliau menyampaikan kebenaran yang mana kebenaran tersebut dibenci oleh pemerintah zaman sekarang. Na'udzubillahi min. Maka saudara ikhwan rahimakumullah, kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Lanjut. Aya keneh ya. Geus jam rek tengah 12 balik aing nya. Balik aing balik ya mah. Geus acan balik aing arek ngajakan shalawat heula ka jeung. Bener? Yakin? Saat acan shalawat aing arek minta doa heula. Panta tadi aing geus ngadoakeun sia nya. Ayeuna gantian sia ngadoakeun aing. Arek ngadoakeun aing. Doakeun sing aing sehat walafiat. Sing pamajikan aing solehah, pamajikan aing sehat walafiat, sing anak-anak aing sehat walafiat, sing anak aing nu kahiji jadikeun anak nu soleh, nu kadua sing solehah, nu katilu sing soleh, nu kaopat sing solehah, nu kalima can di download euy. Kedeungnya insyaallah sakedeung deui ge morojol eta tah anak nu kalimanya. Oke, pokokna mah deal geus didilang geus pamajikan aing tah. Kadang deui doakannya sing lancar sehat walafiat. Doakan oke Bu ayeuna teh aing tinggal di Ciamisnya. Jauh teh? Oh jauh, mata naik kudu balik ya. Jauh soalnya ya. Di Dukut sia jalan kaki ka ditu. Tanya, orang di Ciamis teh alhamdulillah dihibahkeun tanah. Alhamdulillah ayeuna keur arek ngabangun kana pondok pesantren tahfidzul Quran ribatul ilmi wa dakwah. Ieu pondok pesantren bisi arek nu aya ngadaftar ti ayeuna sok wae. Iya soalnya pondok pesantren yang yatim piatu atau yatim hungkul piatu hungkul atau lamun teu fakir miskin aya kolot tapi kurang mampu eta pondok pesantren 100% gratis ruang biaya ya. Jadi doakan aing sing jadi jelema beunghar soalnya aing mah embung minta duit ka Jokowi teh embung atul euy atul bisa aing minta duit dibere mobil SMK gitu mobilna eueuh. Jadi matakna aing mah lebih baik dari umat untuk umat. Matakna ke baca sholawat. Saya mau minta tolong kepada Laskar untuk mengelilingkan sorban. Faddalu kalau ada yang mau bersedekah, berinvestasi akhirat untuk pembangunan saya punya pondok pesantren, silahkan. Mudah-mudahan apa yang antum keluarkan Allah ganti dengan ribuan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sholawat sama-sama. Siap sholawatan? Siap sholawatan? Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على Shake it out.
Insyaallah saudara, setelah ini ada guru kita akan menyampaikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ada manfaat buat kita semuanya. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu dengan waktu. Syukran jazilan jazakumullah khairan ala ikhtimamikum. Hadza minni wa lakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.